Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Seminggu kemudian, ini adalah hari di mana para murid dari Sekte Salju pindah ke Sekte Langit, dan semua hal yang diperlukan sudah dilakukan. Dan mulai sekarang, Sekte Langit mempunyai tambahan puncak, yaitu puncak salju yang berada di bawah kepemimpinan Bing Xian. Tetua lainnya yang berasal dari Sekte Salju, mereka semua akan menjadi tetua Sekte Langit di sana. Dalam 1 minggu ini, mereka telah memindahkan secara bertahap murid-murid yang ada di sana, dari murid luar, lalu menyusul murid dalam, dan yang terakhir adalah murid inti. Ketika berada di sana, mereka akan memiliki posisi yang sama, seperti halnya murid dalam, mereka akan tetap menjadi murid dalam. Tapi persaingan di sana, itu akan menjadi jauh lebih ketat daripada di sekte mereka yang sebelumnya. Semua murid setuju untuk pindah ke Sekte Langit, karena mereka juga bisa merasa bangga bahwa, mereka bisa bergabung dengan salah satu sekte super di benua tengah. Dan keluarga para murid juga sangat gembira ketika mendengar kalau anak-anak mereka akan berlatih di Sekte Langit. Mereka yakin bahwa, anak-anak mereka pasti akan jauh lebih baik dari mereka di masa depan. Dan ada juga beberapa keluarga yang memiliki anak perempuan mereka yang berlatih di sana, itu berencana untuk menikahkan mereka dengan keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka, tetapi mereka menghilangkan semua itu, karena dengan anak perempuan mereka yang masuk ke sekte super tersebut, memangnya siapa yang berani untuk menyentuh keluarga mereka? Jadi, banyak keluarga kecil yang anak perempuannya di Sekte Salju merasa bahagia, ketika mendengar perpindahan itu. Ada juga yang kaget karena mendengar kabar bahwa, leluhur Sekte Salju adalah adik dari leluhur Sekte Langit, dan bahkan bibi dari pemimpin sekte yang menghilang sekitar 200 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari terakhir, dan semuanya sudah selesai, dari peletakan murid di Sekte Langit, dan juga semua persiapan di sana untuk menerima murid puncak salju, semuanya sudah bisa beradaptasi dengan baik kepada murid yang telah berada di sana terlebih dahulu, jadi, semuanya tidak ada masalah. Sekarang hanya tinggal Bing Ming, Bing Ye, Bing Xian, Qier, Lin Tian, dan Lin Hou yang masih berada di sini. Mereka sedang menunggu, dan melihat sekte salju untuk terakhir kalinya. Di sana mereka juga akan berencana untuk membangun kota salju yang lebih besar di dalam sekte, itu agar mereka bisa mendapatkan talenta baik dari benua utara. Jadi, mungkin beberapa tahun sekali mereka akan menerima murid dari sini. Sekarang mereka sudah mulai melakukan renovasi, dan semua sudah diatur oleh pemimpin Sekte Langit saat ini, yaitu Bing Yang. Adik, kamu hebat sekali bisa membangun sekte sampai sebesar ini, jika itu aku, mungkin aku akan membutuhkan waktu lama untuk bisa sebesar itu, ucap Bing Ye. Kakak jangan terlalu memuji Ming Er, sebenarnya pada saat itu, aku membangun sekte hanya untuk tempat tinggalku, dan juga murid-murid yang aku terima, dan aku sendiri tidak menduganya bahwa, sekte aku bisa sampai sebesar ini sekarang, balas Bing Ming. Itulah yang luar biasa darimu, bakatmu juga lebih baik dariku. Aku juga pernah mendengar ayah berkata begitu, itu karena, dulu aku masih suka bermain daripada berkultivasi, jadi, itu yang membuatku ketinggalan dari saudara-saudaramu, ucap Bing Ye. Hehehe, saat itu aku masih muda, tetapi sekarang aku memiliki tanggung jawab, dan juga memiliki cucu sendiri, jika aku masih bersikap seperti itu aku akan malu kepada cucu tersayang, balas Bing Ming. Hahaha, kamu benar, kita telah memiliki cucu yang sangat baik, jadi sekarang, kita harus sedikit berwibawa saat berada di depannya. Bing Ye berbicara dengan bangga, dan kemudian memikirkan Lin Tian yang memiliki bakat seperti itu telah membuat dirinya bangga. Ibu, ayah, apakah nanti kita akan mendapatkan makanan yang lebih enak di sana, tanya Lin Tian. Tentu saja dong sayang, kita akan dapat makanan di sana, dan pastinya enak-enak, balas Qier. Dan masih banyak saudara laki-lakimu di sana. Lin Hou juga berbicara. Apakah benar ada banyak saudara laki-laki? Tanya Lin Tian.
Iya sayang, di sana ada anak dari pamanmu, terus kakak pertamamu, lalu murid paman keduamu, dan beberapa murid beserta beberapa anak dari tetua lainnya, ucap Lin Hou menjelaskan. Wah, ayo ibu kita ke sana, kapan kita akan ke sana? Mungkin mereka mau mengajak An-Er jalan-jalan dan bermain, ucap Lin Tian dengan gembira. Hahaha, melihat tingkah anak ini, itu membuat mereka tertawa. Baiklah, ayo kita berangkat, tetapi kamu harus ingat, kamu jangan lupa belajar dan berlatih, ucap Bing Ye. Baik kakek, An-Er akan menjadi anak yang baik dan patuh, jawab Lin Tian. Hahaha, Ming Er, ayo pergi, ucap Bing Ye. Bing Ming mengangguk. Lalu mereka berjalan ke arai teleportasi. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di depan arai dari Sekte Langit Berada. Dan setelah itu, terdengar suara yang keras dan bergema di Sekte Langit. Selamat datang kembali leluhur Bing, ucap orang-orang yang ada di sana. Seluruh orang-orang di sana memberi hormat dan berbicara dengan serentak. Melihat orang-orang ini yang menyapanya, dan juga memberi hormat kepadanya, itu menyebabkan hati leluhur Bing Ming merasa tersentuh. Lalu dia membalas, jangan terlalu sungkan, dan terima kasih, ucap Bing Ming sambil tersenyum. Hahaha, Bibi, akhirnya kamu kembali, ucap Bing Yang, lalu di depannya, itu muncul Bing Yang yang merupakan ketua dari Sekte Langit. Heh, anak bau, kenapa kamu terlihat senang, bukankah kamu sibuk sekarang? Tanya Bing Ye kepada anaknya ini. Semua orang tahu sikap ayah dan anak ini ketika bertemu, mereka seperti tikus dan kucing. Para tetua yang sudah lama tahu akan hal itu tidak akan ada ketenangan jika mereka saling bertemu. Tetapi sejak pemimpin sekte jadi penguasa saat ini, itu membuat dia jadi agak tenang dan kurang bawel seperti dulu. Hal itu juga berlaku dengan leluhur Bing Ye, walaupun kadang-kadang mereka agak sering beradu bacot, tapi itu sudah tidak seperti dulu. Ayah, bibiku telah kembali, tentu saja aku akan menyambutnya, dan aku tidak mau dibilang keponakan yang tidak berbakti, jawab Bing Yang. Sudah-sudah, kalian ini, ucap Bing Ming. Cih, sentak mereka berdua. Oh iya, bibi, guru, paman, mari kita masuk, karena guru, paman, dan juga bibi, kalian semua sudah ditunggu oleh para leluhur lainnya, menghalangi untuk tidak terjadinya sesuatu yang lain antara Bing Ye dan Bing Yang. Loulu segera berbicara. Oh, baiklah, adik, ayo masuk, ucap Bing Ye. Iya, balas Bing Ming, Kier, Lin Hou, kalian jaga Lin Tian, nanti kita akan bertemu lagi, ucap Bing Ming sambil menatap ke arah Lin Hou dan Kier. Baiklah guru, baiklah bibi, ucap mereka berdua. Setelah mendengar jawaban mereka berdua, kemudian leluhur Bing Ming dan Bing Ye segera menghilang dari pandangan mereka. Beberapa jam kemudian, semuanya sudah kembali normal, dan aktivitas berjalan seperti biasanya. Kamu jangan bermalas-malasan lagi, ucap Bing Yang. Siap ketua, balas mereka. Setelah mereka bubar, Bing Yang melihat Kier dan Lin Hou yang berdekatan, dan juga Lin Hou yang sedang menggendong Lin Tian. Kemudian Bing Yang dan Loulu saling memandang, dan kemudian tersenyum. Adik, kapan rencana kalian akan mengadakan pernikahan? Tanya Bing Yang sambil menggoda. Kakak pertama, apa yang kamu katakan? Jawab Lin Hou dengan agak malu ketika saudaranya ini menggodanya. Hahaha, kamu jadi laki-laki itu harus tegas, tenang saja, saudaramu pasti akan membantumu untuk mempersiapkannya, ucap Loulu. Nanti aku akan berbicara dengan guru, bibi, dan juga kakak perempuannya Kier, balas Lin Hou dengan wajah merah. Hahaha, baiklah kalau begitu, kita akan membicarakannya nanti, ucap Bing Yang. Mereka tertawa senang melihat calon suami istri ini. Ketika mendengar itu, Kier juga merasa agak malu, dan wajahnya juga menjadi merah. Melihat wajah ayah dan ibunya menjadi merah, Lin Tian akhirnya berbicara. Ayah, ibu, apakah An-Er akan memiliki adik kecil? Tanya Lin Tian dengan polos. Mendengar pertanyaan Lin Tian, wajah Lin Hou dan Kier seketika saja berubah menjadi merah merona. Loulu dan Bing Yang tertawa terbahak-bahak.
Hahaha. Mereka terus berbicara satu sama lain, sampai akhirnya mereka berpisah, dan Lin Hou mengajak Qi Er beserta Lin Tian untuk pergi. Beberapa tahun kemudian, setelah beberapa tahun semenjak kembalinya leluhur Bing Ming dan juga bergabungnya puncak salju, dan setahun yang lalu, itu juga telah diadakan acara pernikahan Lin Hou dan Qi Er. Pada pernikahannya saat itu membuat seluruh wilayah tengah menjadi gempar, pasalnya, Lin Hou dikenal dingin dan jarang mendekati wanita. Di saat hari pernikahan mereka, itu banyak yang datang untuk melihatnya, dan bahkan ingin tahu seperti apa wanita yang berhasil menaklukkan Lin Hou. Banyak yang melihat Qi Er secara langsung, dan bahkan takjub akan kecantikannya, apalagi dia juga merupakan murid dari leluhur Bing Ming, dan itu sudah dapat dipastikan memiliki status yang cukup untuk bersanding dengan Lin Hou. Tetapi semua orang tidak ada yang tahu bahwa, mereka berdua telah memiliki anak angkat yang masih kecil pada saat itu. Di suatu tempat di belakang sekte, itu terlihat dua anak laki-laki yang sedang duduk di samping api unggun, dan di tengah api unggun itu mereka membakar seekor kelinci, aromanya yang keluar dari panggangan kelinci ini, wanginya itu sungguh sangat menggiurkan. Di sana, mereka berdua sedang memanggang kelinci itu, dan mereka berdua berada di hutan di belakang sekte. Salah satunya seorang pria yang masih berumur 20 tahun, dan satu lagi anak laki-laki yang masih berumur 10 tahun. Laki-laki itu adalah anak dari ketua sekte langit, Bing Yang, namanya adalah Bing Zhao, dan sedangkan laki-laki kecil itu, tentu saja anak itu adalah Lin Tian. Sejak Lin Tian datang ke sekte, Bing Zhao telah mengetahuinya, dia sangat senang mempunyai adik laki-laki seperti Lin Tian. Pasalnya, semenjak Lin Tian tahu kalau Bing Zhao anak pamannya juga, dia juga tidak segan-segan untuk mendekati Bing Zhao itu. Bing Zhao juga selalu mengajak adiknya ini berburu di hutan yang berada di belakang sekte, dan mereka akan memakan hasil buruan mereka di hutan itu juga. Kadang-kadang mereka juga pergi bermain di kota terdekat. Bing Zhao pernah dihukum karena membawa Lin Tian pergi keluar sekte tanpa seizin dari sekte. Itu mengakibatkannya dihukum kurungan kamar selama 1 bulan, tetapi tetap saja setelah keluar dari kurungan kamar, dia akan mengajak adiknya keluar untuk bermain. Tentang ajakan kakaknya itu, Lin Tian tidak pernah menolaknya, dan Lin Tian selalu ikut bermain dan keluar dengan kakaknya. Lin Hou dan Qi Er juga tidak terlalu melarangnya, tapi jika Qi Er dan Lin Hou tahu apa yang mereka lakukan, mungkin mereka akan sangat marah. Kakak Zhao, sepertinya itu sudah matang, ucap Lin Tian. Itu masih belum matang, tunggu sedikit lagi, kamu tenang-tenang saja, ini pasti enak dari yang sebelumnya kita makan. Kakak telah membeli beberapa bumbu di warung Ucok, saat kakak keluar sembunyi-sembunyi beberapa waktu yang lalu, apalagi kakak pernah belajar memanggang di sebuah restoran di kota itu, balas Bing Zhao, benarkah, kalau begitu, ini sudah layak untuk dicoba dong, hehehehe, ucap Lin Tian sambil ingin mencoba bumbu yang dibawa kakaknya itu. Pokoknya kamu tenang saja, kakak tidak akan pernah berbohong kepadamu, ucap Bing Zhao, tapi kalimat yang dia keluarkan kali ini, itu sebenarnya tulus dari hatinya, dia belum pernah berbohong kepada Lin Tian selama ini, dan dia juga akan membela Lin Tian apabila dia mendapat masalah di luar maupun di dalam sekte. Baiklah, aku percaya saja kepada kakak, balas Lin Tian, dia juga memiliki kepercayaan tentang kakaknya ini. Karena mereka berdua saling percaya, ini yang membuat hubungan mereka begitu dekat selama ini. Bing Zhao ini termasuk seorang generasi muda yang jenius juga, yang bahkan sekarang dia berada di tahap alam langit tingkat puncak, jika dia mengambil selangkah lagi, dia bisa berada di alam ilahi secara langsung. Dia juga dijuluki sebagai Raja Pedang, yang merupakan salah satu dari 10 teratas dalam daftar jenius benua tengah. Bagus, bagus, ngomong-ngomong, sebentar lagi kamu pasti akan mulai berkultivasi dengan para leluhur ya. Walaupun kamu sudah cukup kuat, tetapi para leluhur pasti akan mendidikmu dengan lebih ketat nantinya, apakah kamu sudah siap? Tanya Bing Zhao. Aku tidak yakin kak, tapi aku akan mencobanya. Aku akan menjadi kuat secepat mungkin,
dan menjadi kuat agar bisa menjaga keluarga kita, balas Lin Tian. Ho ho ho, kamu juga tertarik dengan dunia ini ya? Apakah kamu yakin tetap ingin pergi? Karena tidak ada yang menarik di dunia ini, apakah kamu suka meniru sikap kakakmu ini yang suka kabur dari rumah? Tanya Bing Zhao sambil tersenyum dan menggoda Lin Tian. Kan kakak sendiri yang bilang kalau dunia ini begitu luas dan indah, jika aku bisa membawa beberapa harta ke dalam sekte kita, itu pasti akan memperkuat sekte kita, balas Lin Tian. Hahaha, kamu benar sekali, kamu tenang saja, kakakmu mungkin yang akan pergi lebih dulu untuk menjelajahi dunia ini, ucap Bing Zhao. Hoi hoi hoi, sisakan bagianku, makan ya makan, bicara ya bicara, jangan makan sambil bicara, bukankah tadi kamu bilang kelincinya belum matang, tapi kenapa kamu sudah mulai makan duluan, ucap Lin Tian dengan sedikit kesal, karena dia melihat Bing Zhao mengupas daging kelinci yang dipanggang itu. Hahaha, oh iya, kakak lupa, maaf, hehehe, dia tertawa sambil menggaruk kepalanya, setelah itu, mereka membagi hasil panggangan mereka itu, kelinci itu cukup besar, karena kelinci itu adalah kelinci iblis, walaupun termasuk binatang iblis yang tidak kuat, tapi kecepatannya cukup mengagumkan, dan dagingnya juga enak bila dibakar. Mereka berdua memakan daging bakar kelinci itu, sampai daging kelinci itu tidak ada yang tersisa. Setelah itu, mereka berbaring di sana sambil melihat ke langit. Adik, bagaimana menurutmu, apakah tetua keluarga kita akan marah jika mereka tahu kalau kita berada di sini? Tanya Bing Zhao. Wah, tentu saja dong. Apakah menurutmu mereka akan mengizinkan kita di belakang sini tanpa seizin mereka? Apalagi, kita juga berburu di sini, balas Lin Tian. Tapi itu tidak masalah, hahaha, karena hanya kita dan dewa sajalah yang tahu, tapi lain kali, kita harus mengambil ikan tetua kelima, karena telah dikabarkan bahwa, ikan itu adalah ikan yin dan yang, dan rasanya juga enak sekali, apalagi, ikan itu mengandung unsur obat juga, ucap Bing Zhao. Tiba-tiba saja Bing Zhao memiliki ide lain yang terlintas di pikirannya, dan langsung mengatakannya kepada Lin Tian. Wah, apakah kakak serius? Baiklah kalau begitu, mari kita akan mencobanya lain kali, aku juga ingin merasakannya, balas Lin Tian sambil membayangkan, betapa enaknya ikan itu jika dipanggang seperti kelinci tadi. Hahaha, kamu tenang saja, biar kakak yang akan mencoba mengambilnya untuk kita makan di sini, tidak akan ada yang tahu kalau kita mengambil ikan tetua kelima, jika kita mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, ucap Bing Zhao. Baiklah kalau begitu, hehehe. Lin Tian juga ikut memikirkan bagaimana caranya mengambil ikan dari halaman tetua kelima, yaitu Long Jiu. Tidak ada dari kalian yang bisa membakar kelinci lagi, apalagi mencuri ikan tetua kelima, ucap seseorang, tepat ketika mereka berada di dalam imajinasi masing-masing, seseorang datang dan berdiri di belakang mereka. Melihat orang itu membuat Bing Zhao dan Lin Tian menjadi takut. Orang itu adalah Bing Yang, ayah dari Bing Zhao, dan dia adalah paman Lin Tian. Ayah, paman, kata mereka secara serentak. Mereka cepat-cepat berdiri, dan kemudian memberi hormat ke arah Bing Yang. Apakah kalian pikir aku tidak dapat menemukan kalian berdua di sini? Ucap Bing Yang sambil mengerutkan keningnya, melihat anak dan keponakannya ini, itu membuat dia sedikit tak berdaya. Dia tahu kalau anak dan keponakannya ini sering keluyuran, dan pergi ke hutan ini untuk menangkap beberapa binatang iblis, walaupun itu hanya binatang iblis kecil, tapi masih ada rasa cemas di hati Bing Yang, jadi, setiap mereka keluar, dia akan menggunakan kesadaran ilahinya, atau dia akan pergi untuk mengawasi mereka sendiri, dan berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada mereka berdua. Itu tidak akan mungkin ayah, aku tidak akan berani, ucap Bing Zhao. An-er juga tidak berani paman, Lin Tian juga ikut membalas. Memangnya apa yang tidak kalian takutkan, dan bahkan kalian berencana untuk menangkap ikan Ying yang milik tetua kelima, ucap Bing Yang. Tidak ayah, kami tidak berani, jawab Bing Zhao. Jangan-jangan, hilangnya ikan tetua kelima beberapa waktu yang lalu,
Itu juga karena perbuatan kalian, ucap Bing yang sambil menatap mereka berdua dengan serius. Hah, mereka berdua segera terkejut. Bukan ayah, kami sendiri bahkan tidak tahu tempat tetua kelima memelihara ikannya. Itu bagaimana mungkin, jawab Bing Zhao, itu benar paman, kami belum pernah mengambilnya, ucap Lin Tian juga. Mendengar jawaban itu, Bing yang agak mengerutkan keningnya, siapa yang berani mencuri di sekte ini dengan tiba-tiba. Lin Tian dan Bing Zhao saling bertatapan, dan kemudian terlintas sesuatu di pikiran mereka, jangan-jangan, itu si bayi kecil, mereka sama-sama menebak siapa pelakunya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.